Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini bersama Abu Imam Syekh Masjid yang kita yang muliakan, yang kita yang hormati, Walid Hidayah beserta Dewan Guru yang kamu muliakan, yang kamu hormati, para alim ulama, guru-guru kamu, pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis taklim yang kamu muliakan, yang kamu hormati, Tengku panitia masjid beserta anggotanya yang kami muliakan, yang kami hormati, Abu Tengku Rishidul Tuan sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan dengan mandung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang percaya kepada Allah, setiap manusia yang percaya kepada kebenaran Rasulullah, dan setiap manusia yang percaya kepada seluruh rukun iman yang 6, maka membuktikan bahwa manusia tersebut telah mengakui dirinya beriman kepada Allah. Maka setiap manusia yang akan mengaku beriman kepada Allah, dan setiap manusia yang diakui beriman kepada seluruh rukun iman yang 6, maka siap-siaplah Allah akan hadirkan ujian dan cobaan di dalam kehidupannya. Dengku pakan Allah menguji, pakan Allah mencoba bagi orang yang akan mengaku beriman kepada Allah. Barangkali menjadi jawabannya adalah satu pucuk firman Allah dalam Al-Quran, ahasiban nas ayatruku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka, mengira, mengaku bahwa dirinya itu beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka itu belum pernah diuji sama sekali. Artinya setiap manusia yang kata mengaku beriman kepada Allah, setiap manusia yang kata aku beriman kepada kebenaran Rasulullah, maka Allah akan hadirkan ujian dan cobaan di dalam kehidupannya. Inna asyaddal bala'al anbiya tumal awliya tumal ulama tumal amsal fal amsal. Dibekali Rasulullah, sesungguhnya yang paling dahsyat ujian dan cobaan yang Allah hadirkan dalam kehidupan manusia, level tinggi yang paling berat, yang paling raih ujian dan cobaan yang Allah hadirkan, yaitu kepada para nabi dan rasul. Di bawah daripada nabi dan rasul itulah para aulia-aulia Allah. Tumal ulama, kemudian iman yang dimiliki oleh para ulama-ulama. Di bawah daripada ulama itulah iman yang hari ini kita miliki. Amsal fal amsal, ke bawah dan hingga ke bawah daripada kategori ulama, itulah termasuk iman yang kurangnya kita miliki. Maka Abu hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takalan sejarah Nabi dan Rasul tercatat dalam sejarah hana Nabi musiro Nabi pih yang ngepuaneh muhli Allah hana. Dan dengan cerita bagure, waktu cerita-cerita ligure, seluruh Nabi dan Rasul Allah hadirkan ujian dan cobaan di dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi yang diuji dengan anak dan istrinya membangkang,
Itulah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Nabi yang diuji dengan ilmu yang membangkang, Nabi Nuh. Nah, Nabi yang diuji dengan harta bendanya, bahkan jabatan, itulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Madu-madu Nabi diapit oleh ujian dan cobaan di dalam menyiarkan agama Allah. Barang kapan, barang segi apapun, tetap Allah uji dan Allah coba para Nabi dan Rasul. Namun menurutnya ujian dan cobaan yang Allah hadirkan, inna asyaddal bala'al anbiya, menyamanan para Nabi dan Rasul lebih dahsyat ujian dan cobaan yang Allah hadirkan di dalam kehidupannya. Di bawah para Nabi yaitu awliya Allah, wali-wali Allah, lebih kurang daripada ujian yang dihadirkan daripada Nabi dan Rasul. Di bawah daripada wali Allah, itulah para ulama-ulama. Allah uji ulama itu dengan ilmu yang dimiliki oleh para ulama. Sehingga anak ulama terkadang-kadang fatwa hukum tinggal memang katanya. Ia kata depu dan nyanyiannya dan di ulama-ulama lain menyatakannya laginya. Namun terkadang-kadang maaf barangkali nah kira dua sudah nyangkut. Wote katakan wote cik-cik yang ternyata berat haji dengan atayangnya. Contoh betul. Tentang penafsiran qul huwallahu ahad, ruh pegah dianya Muhammad itu Allah. Kata pegah Muhammad adalah Allah, sehingga jid memang kitanya yang ini. Maka itulah Allah uji ulama dengan ilmu yang ulama tersebut miliki. Sehingga baru di bawahnya adalah ujian yang Allah hadirkan, summal amsal fal amsal, itulah ujian yang Allah hadirkan kepada kitanya di bawah daripada level ulama. Tanyo yang kaya Allah uji dengan harta. Tanyo yang sehat Allah uji dengan kesehatan. Apakah dengan harta, dengan kesehatan yang Allah ujinya, kemana hendaknya kita membawa? Nah, harta kita nyo bino karaya di masjid, nah harta kita nyo segelintir mak buat pegah lekat. Kesehatan yang Allah berikan, adakah tubuh kita nyo tak perlu apa majlis taklim? Dan bahkan nah kita nyoba setiap hari Jumat di dalam masjid yang mulianya. Allah uji kita dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Ataupun sebaliknya terkadang Allah memberi musibah, kesedihan dan sebagainya. Itulah merupakan cobaan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Allah uji dengan ekonomi kita sempit, rezeki kita dino. Hoyan takalan, hoyan tajak, memang kondisi ekonomi saban pendung. Belean kita yang hendak usaha, urung yang nak usaha kita keule dino. Kondisi ekonomi tengah Allah uji. Dan maka mereka kalian dino kali urina yang tukang kerja ikannya uragan orang duduk santai nak bagi dia kopi. Saya kena pel 5,000 kok tiba kabeh. Hendak dipupuk boleh. Letak tukang-tukang daerah-daerah yang lain pun kabeh pensiun. Tegalam perut masa pensiun pakai hanali tempat kerja. Pakai tempat kerja urung hanangai pegang rumah. Cuma tukangnya pada mungkin enggak peh-peh kerau. Hana toyu. Inilah hari ini ujian dan cobaan yang Allah hadirkan. Allah tengah uji, Allah tengah dicoba iman yang kita miliki. Kesehatan badannya Allah beri. Kemungkinan badan kita mungkin tabah pada tempat nebur, badan kita mungkin tabah pada tempat ibadah. Adakah kita nyoba badannya pada tempat ibadah atau wahana? Sehingga Allah dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 Nepaga allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dianya Allah yang menciptakan kematian. Artinya kesedihan, keterpurukan dan lain sebagainya yang menyangkut dengan hal-hal musibah. Wal mauta wal hayata, dan berikutnya Allah ciptakan kebahagiaan, artinya kebahagiaan dan kesenangan dan lain sebagainya. Semata-mata itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujung daripada ayat
ayyukum ahsanu amalan. Allah ingin melihat dari sekian ujian yang Allah hadirkan, dari setiap cobaan yang Allah hadirkan, adakah kita memperbaiki diri daripada kejahatan hingga kepada kebaikan? Adakah kita menjadi pribadi orang yang lebih baik dari ujian dan cobaan yang Allah hadirkan, ataupun kadang-kadang malah katanya lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Abu hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman yang Allah hadirkan dalam dada kita uronyo, yang mentang Allah kekalkan dalam dada kita nyo adalah merupakan harapan raya bagi kita untuk Allah diselamatkan hingga ke taubat Allah Subhanahu wa taala. Iman yang Allah tetapkan dalam dada kita aku nyo menan lahir kita nyo hana talake kita untuk lahir dalam golongan orang yang beriman. Ini adalah merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memintanya. Ketika Allah menciptakan dua buah zuriat yang berwarna oleh Allah, zuriat putih dan zuriat hitam. Ketika sekian madu-madu makhluk Allah jadikan, Allah ciptakan bak tabah uro, yang zuriat tersebut baru dipelahir sampean uronyo dan sampean segala uro kiamat. Kali terciptakan tinggal putra sakai tinggal pelahir sakai bak matah lahir zuriatnya. Warna putih dilambangkan adalah orang-orang mukmin. Dan warna hitam Allah lambangkan dengan urung-urung yang akan lahir di dalam dunia menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kita nyuruh dalam golongan yang putih, tentu hari ini kita beriman kepada Allah. Ini bukan kita meminta kepada Allah. Ini adalah merupakan hadiah Allah ketika Allah menggabung bersafat dengan zuriat yang putih, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka urunyo apa? Kita beriman kepada Allah. Urusi kita beriman kepada Allah. Bahkan batapoh rupoh katanya batapoh kampung dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita adalah iman yang akan diberi oleh Allah dalam dada kita hendak puan ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala. Dumnale almarhum dan almarhumah dalam kampung kita abu yang akan wa Allah. Nyoh mandum-mandum hana jaminan namu urangnya mandum selamat iman hana. Heboh tanda ataupun heboh keadaan urang yang dicabut nyawa oleh malaikat. Yang pertama selamat iman merupa ucap la ilaha illallah dakhalal jannah bighairi hisab. Ketika sekrut ketika sakratul maut ditebik nyawa merupa ucap la ilaha illallah. Itulah manusia yang beruntung, mereka akan kembali kepada Allah dan Allah tempatkan dalam syurganya. Yang kedua, orang yang hanya selamat iman ketika mati digoda oleh syaitan, karena orang yang tengah laza'ah nyograh kemudian pitang menyebab surah gerah tentang yang perlaian, maka dihidangkan oleh syaitan adalah air. Digoda manusia yang tengah sakratul maut dengan iming-iming satu gelas air karena katanya sangat dahaga. Digelai syaitan, wahai hamba Allah, gatem kata takkan Allah dua Muhammad sulit, maka baru lebih ianya. Dijak syaitan diserupa roh kepada urusi itu. Katanya berantaban mungkin aku menyengat urusi inang itu. Ada uronyo kadang-kadang hana tajak tahu lagi. Uronyo kadang-kadang tua tidak tahu koknya. Tapi tetap wakai sakit yang tinggal pada urusi. Walaupun gede uronyo hana ameh tanya urusi. Andai kitanya sakratul maut lebih-lebih rayu daripada sakit biasa, maka syaitan dijak diserupa roh pada urusi kita. Tumpu hana ilmu hana le urusi ina tinggal urusi agam dijak diserupa roh pada urusi agam. Pun makna orangnya abu tanya dia ke anak agam yang akan rupa-rupa harta dan maka kadang-kadang atau dia bro kata mengeh-mengeh dengan urusi dengan sebab harta. Sehingga dijak syaitan abu digoda orang yang tengah sakratul maut. Andai karena kita nyuhana kuang iman,
Sehingga roh takun lagi diukur oleh syaitan yang begitu serupa doa kepada urusi katanya. Roh takun Allah dua Muhammad Sulaim ditebik nyawa dari jasad katanya. Wow katanya Pak Allah. Nauzubillah dalam golongan dalam keadaan ulungnya kafir. Makakah kata dia jamin almarhum dan almarhumah yang ada dalam kampung katanya yang kami meninggal. Ia akan berturut-turut selama aja kampung katanya yang akan doa Pak Allah. Nyohana jaminan urangnya makhluk selamat iman anak. Ada segelintir daripada mereka yang wa Allah dalam keadaan kafir. Maka pertama Abu 3 minggu katanya nak Maria. Andai kita nak Maria pada 3 minggu tapi koknya doa Allah dalam keadaan kafir hana terus pahala sama dia akan tahlil yang dia bacakan. Cuma bakalan kita baca bakalan kita nyoba aja peneriwa-riwang 3 minggu yang adalah merupakan adat. Kemudian golongan yang ketiga ataupun keadaan sakratul maut yang ketiga adalah digonya kalimat la ilaha illallah ana baca. Kemudian waktu digoda oleh syaitan, digonya terlepas. Hai goda oleh syaitan. Sehingga mak lale dikibik nyawa melingkar. Nyan urangnya tetap nas siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian nan beriman. Oleh karena kemudian nan beriman, walaupun kedih damang diri dalam neraka, namun masa bagi kemudian untuk neru oleh Allah damang dalam syurga Allah. Tunggu hadirin sidang jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hari ini bagaimana kita dapat pelihara iman kita agar Allah selamat ketika kita doa Allah. Oleh para ulama nan mengakut macam yang jidkehan selamat iman. Apakah yang selamat ini? Yang pertama, orang-orang yang peringan-ringan sembahyang. Nah, sembahyang ini peringan. Kibat mana peringan sembahyang? Allahu Akbar merek. Demi Allah liman hamidah menang lagi. Khusyuk hana mata muwin kete-kete 3 tahun. Artinya menganggap sembahyangnya kan sepele. Nyo makna meringan-ringankan salat. Nyan nak sembahyang tapi keperingan. Menyahana sembahyang mata tadi lebih-lebih tau. Dong keperingan sembahyang mata di mengkabih mengakibat hang selamat iman, apalagi hana sembahyang mata kali tentu lebih-lebih hang selamat iman. Perbedaan antara katanya orang Islam dengan orang yang kafir di macam mana? Bak sembahyang. Kafir hana sembahyang, lagi kena sembahyang, itu sembahyang lagi sembahyang terus. Tanya orang Islam mana ada sembahyang, itu sama-sama tak boleh boy dengan kafir. Maka beda antara kena dengan kafir dengan sembahyang. Nah ada sembahyang berarti dia Islam. Hana ada sembahyang berarti dia golongan ngawanya. Tunggu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minum khamar ataupun tak kiaskan dengan hal-hal yang tengah marak. Lawetnya yang dia dengar tentang sabe. Tapi kata bahawa 2000 sabe yang ngereneng. Yang keken bahar setu. Nyo bagi po pihak yang jeb yang piem ataupun yang kublo nyo cepat tak dua pak duk saban. Tetap akhirnya mereka akan mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, tanda-tanda ataupun penyebab hanya selamat iman adalah durhaka kepada kedua orang tua. Tanya urusi mata lagi dah kita bunuh kadang-kadang tanya tak berubah muka dengan urusinya ngurus belahir tidak berubah muka. Nyo juga mengakibatkan kepada han selamat iman ketika kita doa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memutuskan tali silaturahmi ataupun hana tak berbaik-baik dengan sesama muslim. Tanya antar sesama tu baik tetangga ataupun kampung-kampung tu, baik karena beda pilihan ataupun lain sebagainya, hana empat sama-sama ada sehingga dia musuh-musuh dalam pesta yang lagi baru. Nyo adalah jid ke salah satu kita tidak akan selamat iman. Bahkan karena kita telah bermusuh-musuhan dengan sesama Islam.
Salah satu daripada jawaban yang disoalkan oleh malaikat dalam kubur adalah ma ikhwanuka, so saudara kata dan sebagainya. Maka jawaban yang diberi oleh malaikat yang bagitanya adalah minal muslimina wal muslimat ikhwani. Orang Islam yang inang dan orang Islam yang agam yang adalah saudara dulu. Kemakiban mana Abu Uronyo katanya tak mengeh-mengeh dengan sesama sekampung tu, ataupun tetangga jiran tu, dan lain sebagainya sesama Islam tu. Kibanhi andai tahu apa Allah katanya belum tak memaaf-maaf dengan antara sesama yang punya tak musuh-musuh. Maka berbohnya yang mudah-mudahan andaina salah satu daripada empatnya, mari kita perbaiki seluruhnya tahu Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara untuk katanya selamat iman dijangkan lebih oleh Allah dalam dada katanya, salah satunya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntutan dan perintah, dan penuhilah majlis taklim dimanapun akan dibuka oleh Quran majlis taklim. Lagi kita nyoba masjid dan buka majlis taklim, ini pastikan getanya nah dalam majlis taklim dan perumah getanya sebagai tanggungjawab getanya yang akan dipersoalkan. Andai getanya hana get tanggungjawab kepada perumah dan anak, pastikan istri kita juga dalam majlis taklim dan anak kita pastikan nah buat tempat pengajian. Karena salah satu adalah yang paling berat teman di hadapan Allah bagi kita adalah yang paling malai di Allah. Ketika anak dan bermoh dikun ba Allah, ya Rabbana khuslana bihaqqina minhu. Ya Allah, uranya micok hak kamu ya Allah minhu daripada kami. Hu adalah merupakan gambar kepada orang yang agama. Hanai hele abi di sini, hanai hele walid di sini. Khuslana bihaqqina minhu. Hanaikun khuslana bihaqqina min abi, adapun min walidi, tapi dikun adalah minhu kami. Putra yang diucap katanya kamu sembahyang yang hana tayu ke anak dan permoh. Putra yang payah datang jauh abu, istri dan anak kita telantarkan pak kejahilan hana dalam negeri. Maka kesempatan abu dumnatulah katanya lebih umum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata katanya mantan terbeban tanggung jawab istri dan anak katanya. Pastikanlah kita berada dalam tempat ibadat dan beribadah kepada Allah, dan pastikan perumah katanya dan anak katanya guna tempat ibadat dan guna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan-amalan aku di dalam kitab Jauhar Mauhub dipegah di Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang nukil daripada kata-kata Ibnu Abbas Al-Khuzri alaihi salam, yang bahwa amalan yang perlu kitanya setiap maulid 50 waktu kita sembahyang, takun amalan tersebut yang membawa kepada selamat iman ketika kita Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nalumba kertas dan akan tinggal di sini bagi panitia di kopi yang perlu yang merupakan dengan panitia. Yang pertama surat Kahfi segala ayat Kahfi. Oleh temayang yang membaca. Yang kemudian ayat amanah rasulu bima unsila sampai habis. Kalihnya syahidallahu annahu la ilaha illahu sigakeun. Kemudian qulillahumma malikal mulki tu'ti juga sigakeun. Kemudian qul huwallahu ahad sigakeun. Qul a'udzu birabbil falaq sigakeun, dan qul a'udzu birabbin nas sigakeun tatuk dengan sigakeun surat Al-Fatihah. Maka mudah-mudahan dengan usaha kita jaga roh daripada segala dosa semata-mata untuk kita tamlake Allah selamatkan iman kita dan juga disertai dengan dukungan amalan-amalan yang lain. Salah satunya adalah lagi yang baru kita baca siannya. Mudah-mudahan baik kita tambah amai, mudah-mudahan tambah kepada Allah iman yang Allah tetapkan di orangnya yang berbahagianya kepada kita yang membandung bahwa Allah selamat sampean kita nyoba Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kita pegang gunung nah yang hana selamat iman dari antara kita
Sungguh sangat-sangat kecewa dan sungguh sangat rugo bagi kitanya. Yang uronyo terkadang-kadang kita tersapat dengan keluarga dalam dunia saboh dapu kitanya tak pajebu, saboh tempat kitanya tak saboh kampung kitanya bernaung. Namun ternyata ketika kitanya sama-sama di alam akhirat, ternyata kitanya kahana kapat dalam syurga dengan guru-guru yang kita sayang. Ini adalah merupakan salah satu daripada rugo yang paling raih bagi kitanya. Maka mudah-mudahan yang teman-teman yang dapat Tuhan sampaikan lebih dan kurang dan lebih kurang dan kemaah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahshurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, wallahu akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.